Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktaviani dari kelas 4 EKIS. Di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan dalam akuntansi di sebuah perusahaan. Laporan keuangan akuntansi. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja dalam sebuah entitas. Yang kedua, tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. 3. Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut, atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. 2. Ini adalah contoh neraca, laporan neraca. Sebelah sini ada aktiva dan sebelah kanan aktiva dan sebelah kiri kewajiban. Aktiva lancar seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan aktiva tetap seperti peralatan dan atau contoh lainnya seperti tanah. Dan ini kewajiban, terdapat utang usaha, gaji utang, dan modal dan ekuitas itu seperti modal dan pendapatan. Nah, 2. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Ini contoh laporan laba rugi, dihitung dalam pendapatannya dan total bebannya, lalu hasilnya jadi laba bersih. 3. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh laporan perubahan modal. Modal awalnya, lalu laba bersih dikurangi 5, lalu dijumlah dengan modal, jadi totalnya. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai kas perusahaan. Dalam penyajian, laporan arus dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Aktivitas operasional, 2. Aktivitas investasi, 3. Aktivitas pendanaan. Nah, ini adalah contoh laporan arus kas. Nah, yang pertama ini aktivitas operasi, seperti kas yang diterima dari pelanggan, dikurangi pembayaran kas untuk beban, dan arus kas bersih. Yang kedua, akus kas dari kegiatan investasi, pembayaran tanah, arus dari kas kegiatan pendanaan seperti yang diterima dari investasi pemilik. Nah, yang terakhir atau yang kelima, catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimatis, dan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengolahan modal. Nah, di sini terdapat rekapan akun buku besar yang telah saya ras dalam PT Amelia pada periode bulan Januari 2020. Rekapan ini kita pindahkan kepada laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, langsung saja yang pertama akan saya jelaskan membuat laporan neraca. Yang pertama, kas
2.400.000 kita pindahkan di sini, kita ketik 2.400.000. Untuk perlengkapan 1.350.000. Piutang senilai 3.500.000 dan tanah 10 juta. Lalu kita totalkan hasilnya. Jadi 17.250. Nah, total yang aset ini harus sama dengan total ini. Liabilitas dan ekuitas harus balance. Kalau tidak balance, berarti ada kesalahan dalam penghitungan jumlah atau penghitungan dalam jurnal umumnya atau dalam akun buku besar. Nah, utang di sini kita lihat utangnya 400, kita ketik. Ekuitas modal 15 juta di sini. 15 juta. Pendapatan 1.850.000. Nah, pendapatan ini kenapa 1 juta? Karena hasil dari pendapatan 7.500.000 dikurang beban 3.650.000, lalu dikurang VAT 2 juta. Hasilnya jadi 1.850.000. Nah, total ekuitas itu modal ditambah pendapatan, yaitu 16 juta. 16 juta nah 16.850. Ditambah 400 total liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitasnya kan 400, jadi 17.250. Nah, ini sudah benar, ini harus sama nilainya. Nah, untuk laporan laba rugi yaitu ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan tadi kan 7.500.000. Untuk beban sendiri yaitu yang beban total di sini 3.650.000. 3.650.000. Nah, total beban 7.650 dikurang beban, jadi totalnya 3.850. Nah, untuk laporan perubahan modal, cara hitungnya modal 2 Januari 2020 yaitu 15 juta.
ditambah laba bersih. Nah, laba bersih ini hasil dari pendapatan dan beban dikurang. Nah, 3 juta 850. Lalu ini modal dengan laba bersih ditambah, lalu dikurangi nilai fund, yaitu 2 juta. 2 juta saya beri simbol untuk pengurangan. Nah, 15 ditambah 3 juta 850 jadi 18 juta 850, lalu dikurang 2 juta menjadi 16 juta 600, menjadi di sini kita kurangi 2 juta. 16 juta 850. Untuk modal ditambah 3.850 menjadi 18.850, lalu dikurang 2 juta. Jadi hasilnya 16.850.